Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Fahreji dengan NIM 301240001. Saya berasal dari semester 4. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil capstone project mata kuliah teori otomata yang berjudul Pengembangan Website Simulasi Teori Otomata menggunakan Python Flash. Website ini dibuat sebagai media pembelajaran yang dapat membantu pengguna memahami konsep-konsep dasar teori otomata secara interaktif melalui browser. Nah, untuk latar belakangnya, sebelum masuk ke demonstrasi aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dan pembuatan proyek ini. Teori otomata merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi dasar dalam ilmu komputer. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana sebuah mesin abstrak dapat mengenali suatu bahasa formal melalui aturan-aturan tertentu. Materi seperti finite state, regular experience, dan pushdown automata maupun Chomsky normal merupakan atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengembangan compiler, parser, analisis sintaksis, hingga bahasa pemrograman. Namun, pada kenyataannya, materi teori otomata yang sering dianggap sulit oleh mahasiswa. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang biasanya hanya menggunakan buku atau penjelasan di papan tulis, sehingga mahasiswa harus membayangkan bagaimana suatu automata bekerja ketika menerima sebuah string. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya membuat sebuah aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk melakukan simulasi secara langsung. Dengan adanya simulasi ini, penggunaan yang cukup memasukkan data, kemudian sistem akan menampilkan hasil aplikasi string diterima atau ditolak beserta proses yang terjadi. Demikian proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan lebih mudah dipahami. Untuk tujuan proyeknya yaitu pertama, membangun sebuah aplikasi yang berbasis web yang mampu mensimulasikan konsep-konsep dasar teori otomata. Kedua, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam bentuk aplikasi nyata menggunakan bahasa pemrograman Python. Ketiga, menyediakan media pembelajaran yang mudah digunakan oleh mahasiswa melalui browser tanpa harus melakukan instalasi perangkat lunak yang rumit. Keempat, menggabungkan materi teori otomata ke dalam satu aplikasi sehingga pengguna tidak perlu membuka aplikasi yang berbeda untuk setiap materi. Dalam proses pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan beberapa teknologi. Bahasa pemrograman utama yang digunakan adalah Python karena memiliki sintak yang sederhana dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Framework yang digunakan adalah Flash. Flash dipilih karena ringan, mudah dipelajari, dan sangat cocok digunakan untuk membangun aplikasi web skala kecil hingga menengah. Untuk tampilan website, saya menggunakan HTML sebagai struktur halaman dan CSS dan Bootstrap sebagai desain antarmuka. Kemudian JavaScript digunakan untuk memberikan efek interaktif pada halaman. Selain ini, saya juga menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan source code sehingga seluruh perubahan program dapat dikelola dengan lebih baik. Selain sebagai media pembelajaran, proyek ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan saya dalam mengembangkan aplikasi berbasis web secara utuh. Dalam proses pengerjaannya, saya mempelajari bagaimana merancang struktur folder proyek, membuat antarmuka pengguna, menghubungkan frontend dengan backend menggunakan Flash, mengimplementasikan algoritma pada setiap modul, melakukan pengujian sistem, hingga mendokumentasikan hasil dalam bentuk laporan ilmiah. Seluruh proses tersebut memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dan dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Tujuan berikutnya adalah menghasilkan aplikasi yang memiliki tingkat keakuratan tinggi dalam melakukan simulasi. Oleh karena itu, setelah proses pengembangan selesai, saya melakukan pengujian menggunakan metode black box testing dengan total 40 skenario pengujian yang mencakup seluruh modul aplikasi
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur bekerja sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Melalui proyek ini, saya juga berharap dapat meningkatkan kemampuan saya dalam bidang pemrograman, pengembangan aplikasi web, serta penerapan konsep-konsep ilmu komputer ke dalam sebuah solusi yang dapat digunakan secara nyata. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang ada dalam web yang saya buat. Pertama, tadi saya menjalankan aplikasinya atau panggil di terminal dengan Python app.py. Setelah server page berjalan, saya membuka browser kemudian mengakses alamat localhost sehingga halaman utama website muncul. Ini saya berada di bagian home. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu Finite State Automata. Nah, pada halaman ini, pengguna diminta mengisi beberapa komponen automata. Komponen pertama adalah state, yaitu kumpulan state yang dimiliki automata. Selanjutnya adalah alfabet, yaitu simbol-simbol yang diperbolehkan sebagai input. Kemudian terdapat start state, yaitu state awal ketika proses disimulasikan dimulai. Berikut terdapat final state, yaitu yang menentukan apakah string diterima atau ditolak. Selanjutnya pengguna masukkan transition function, yaitu aturan perpindahan antar state. Terakhir pengguna melakukan atau memasukkan input string yang akan diuji. Sebagai contoh yang menggunakan automata sederhana. Setelah semua data dimasukkan, saya bisa menekan ada tombol Run Simulation di bawah. Sistem kemudian membaca string karakter demi karakter. Apabila seluruh karakter telah selesai diproses dan state akhir termasuk final state, maka sistem menampilkan hasil accepted. Namun apabila state terakhir bukan final state, maka sistem akan menampilkan rejected. Selanjutnya saya membuka modul Regular Expression. Regular Expression digunakan untuk melakukan pencocokan pola terhadap sebuah string sebagai contoh yang memasukkan pola. Kemudian saya menguji string. Sistem kemudian memanfaatkan library pada Python untuk melakukan proses pencocokan. Karena string sesuai dengan pola yang dimasukkan, maka hasil ditampilkan adalah match. Kemudian mencoba string lain yang tidak sesuai, kali ini hasilnya muncul adalah not match. Melalui modul ini, pengguna dapat memahami penggunaan antara regular expression dengan bahasa reguler yang dipelajari pada teori otomata. Berikutnya, saya membuka modul Pushdown Automata. Pushdown Automata atau PDA berbeda dengan Finite State Automata karena memiliki tambahan struktur data berupa stack. Stack ini digunakan untuk menyimpan simbol sementara selama proses simulasi berlangsung. Pada modul ini, saya memasukkan grammar S menuju ASB dan S menuju AB. Kemudian saya menguji string A, B, 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 B. Sistem melakukan simulasi penggunaan antara grammar tersebut. Karena simbol A dan B sesuai dengan grammar, maka sistem menghasilkan hasil accepted. Selanjutnya, saya mencoba string A, B, B, B. Karena string tidak memenuhi grammar, maka sistem memberikan hasil rejected. Dengan simulasi ini, pengguna dapat memahami bagaimana stack digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Selanjutnya, saya membuka Chomsky Normal Form. Pada halaman ini, pengguna memasukkan grammar yang akan dikonversi. Setelah tombol proses ditekan, sistem melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menghapus Epsilon production. Tahapan kedua adalah menghapus unit production. Tahapan ketiga adalah menghapus simbol yang tidak digunakan. Tahapan terakhir adalah mengubah seluruh aturan produksi menjadi bentuk Chomsky Normal Form. Seluruh proses tersebut ditampilkan sehingga pengguna dapat melihat perubahan grammar secara bertahap. Untuk pengembangan selanjutnya,
aplikasi masih dapat ditingkatkan mengembangkan visualisasi automata yang lebih interaktif. Demikian presentasi Capstone Project yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.